Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai masalah kejahatan pencurian yang marak terjadi akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di wilayah Kajang ini, atau di wilayah Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ini sangat rawan ya terjadinya pencurian. Akhir-akhir ini sering terjadi pencurian ternak ataupun pencurian hewan peliharaan ya, seperti kuda, sapi, kerbau. Kemudian juga sering terjadi pencurian kerangka mobil ya, atau spare part mobil, motor biasanya sering terjadi. Entah kenapa hal ini menarik bagi saya untuk kemudian membahas hal ini dalam video kali ini. Baik, kita akan masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Kita akan membahas seperti apa yang dimaksud dengan pencurian itu. Akhir-akhir ini kan dalam masyarakat kita, jenis kejahatan pencurian itu bisa dalam berbagai bentuk teman-teman ya. Atau yang peristilahannya itu ada yang biasa disebut dengan pencopet, ada jambret, ada maling, kemudian ada paluka ya. Ini paluka, ini bahasa konjo ya, bahasa sehari-hari masyarakat di Kecamatan Kajang. Namun dalam bahasa hukum atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hanya satu istilah yang dikenal, yaitu pencurian. Tapi pencurian ini juga berbagai klasifikasi teman-teman ya. Kita bisa sebut misalnya ada pencurian biasa, ada pencurian dengan pemberatan, ada pencurian dalam keluarga. Selanjutnya kita akan bahas teman-teman. Kemudian lanjut, tak terkecuali misalnya teknologi atau kemudian kemuktahiran, kemajuan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, itu kemudian juga membuat kejahatan-kejahatan itu berkembang secara cepat. Juga berkembang juga kejahatan atau modus operandi, atau kemudian bagaimana mekanisme atau cara orang melakukan suatu kejahatan, khususnya pencurian, itu juga dengan berbagai bentuk. Dengan berbagai bentuk, seperti misalnya dengan memanfaatkan teknologi yang ada, seperti kemudian dunia maya, dunia internet. Makanya tidak jarang terjadi sebenarnya pencurian data-data, pencurian yang dilakukan memanfaatkan jaringan-jaringan internet teman-teman. Oleh karena itu perlu memang bagi kita, data-data yang kita simpan di internet itu, misalnya data terkait misalnya mengenai identitas kita dalam menggunakan rekening bank misalnya, itu perlu dijaga baik-baik, terutama mengenai password atau kemudian sandi-sandi yang kita gunakan dalam dunia internet kita atau hal-hal yang menggunakan jaringan, karena itu akan mudah dicuri teman-temannya. Selanjutnya kita akan lanjut terkait dengan pencurian itu sendiri. Pencurian itu sendiri teman-teman dibahas dalam atau diatur dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama dalam pasal 362 sampai ke pasal 63 KUHP. Dan pada pembahasan kali ini kita hanya akan terfokus pada dua pasal teman-teman, karena mungkin waktu yang akan membatasi kita, jadi saya hanya fokuskan dalam dua pasal saja, yaitu pasal 3 dan pasal 363. Itu pasal 362. Pasal 362 itu mengenai pencurian secara umum, atau kemudian merupakan suatu atau apa disebutnya induk atau pokok ya, merupakan pokok dari pasal-pasal pencurian berikutnya. Kemudian pasal 363 itu mengenai pencurian dengan pemberatan. Selanjutnya kita akan bahas teman-teman. Kita masuk dulu ke dalam pasal 362. Adapun bunyi pasalnya berikut. Pertama itu dikatakan bahwa barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan hukum kena hukuman penjara selama 5 tahun, ada Rp900. Teman-teman, mungkin mengenai denda ini, mungkin dendanya nominalnya sangat kecil sekali ya, tapi kita pahami bahwa kita hukum ini dibuat masih dalam
pada masa Belanda. Sehingga kemudian nominal ini pada saat itu sangat besar. Tapi mungkin sekarang mungkin sudah tidak relevan ya. Tapi dengan adanya peraturan baru bahwa yang denda ini kemudian disesuaikan atau direlevankan dengan keadaan saat ini. Tapi untuk selanjutnya mengenai denda ini mungkin kita akan bahas di pembahasan berikutnya, teman-teman. Kemudian kita lanjut membahas unsur-unsur pasal 362 ini. Unsur-unsur pasal 362 ini ada sebagai berikut, teman-teman. Kita akan bahas ya. Dikatakan bahwa ada disebut barang siapa. Apa yang dimaksud dengan barang siapa ini, teman-teman? Barang siapa itu merujuk kepada setiap orang. Setiap orang itu merujuk kepada subjek hukum. Subjek hukum pidana. Subjek hukum pidana ini dalam perkembangan hingga saat ini itu terdiri atas dua, teman-teman. Ada yang disebut sebagai naturally person atau orang secara asli atau orang asli memang. Itu ada yang disebut sebagai reh person atau yang dipersamakan dengan orang. Apa yang dipersamakan dengan orang ini yaitu badan hukum atau organ organisasi gitu. Untuk selanjutnya mengenai badan hukum ini kita akan bahas di pembahasan berikutnya, teman-teman. Kemudian di unsur yang kedua yaitu jadi orang dikatakan mencuri atau melakukan pencurian itu jika tidak mau diambil barang, ya, barang yang diambil. Barang ini juga terbagi atas dua, barang yang berwujud dan barang yang berwujud. Mungkin yang ingin bertanya, apa yang dengan barang yang tidak berwujud? Apakah bisa dikatakan mencuri jika mengambil barang tidak berwujud? Contoh misalnya, teman-teman, barang tidak berwujud. Saya ingin sederhananya kenapa barang ada pembagian ini secara teori, kemudian muncul barang tidak berwujud dan barang berwujud. Ini kita ke Belanda ya. Saya lupa di tahun berapa, tapi dalam kasusnya seperti ini. Di Belanda pada waktu itu sudah ada penggunaan tabung gas LPG kalau tidak salah, tabung gas ya. Saya bukan LPG ya, tapi tabung gas, penggunaan gas ya. Penggunaan gas atau listrik pada saat itu. Kemudian ada orang yang memanfaatkan listrik tersebut dan tabung gas tersebut untuk mengaliri atau mengalir ke rumahnya. Kan listrik ini tidak berwujud, teman-teman. Tapi kemudian oleh pengadilan Belanda pada saat itu masukkan bahwa listrik ini juga termasuk barang, tapi dalam kategori yang tidak berwujud. Makanya kemudian ini masuk dalam kategori pencurian sebagai barang yang tidak berwujud. Nah, kita masuk ke unsur yang keempat. Barang itu harus seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain. Maksudnya begini. Ada orang bertanya misalnya kenapa sebagian kepunyaan itu punya saya. Tapi kemudian lain itu atau orang tersebut juga punya hak atas barang itu. Jadi, teman-teman, jika ada orang yang mengambil barang tersebut, tapi haknya terhadap barang itu dari orang lain, sehingga kemudian itu termasuk dalam kategori mencuri, teman-teman. Kemudian unsur yang kelima, yaitu pengambilan barang tersebut harus dengan niat memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Artinya apa? Dalam mengambil suatu barang atau mengambil barang orang lain tersebut, itu dalam niatnya memang memiliki niatan untuk mengambil barang itu, ingin memiliki barang itu untuk kepunyaannya sendiri. Mungkin ada yang bertanya yang membahas selanjutnya, apa bedanya misalnya pencurian dengan penggelapan? Nah begini, teman-teman, ya sederhananya, pencurian itu dilakukan terhadap suatu barang kepunyaan orang lain, itu tanpa sepengetahuan atau tanpa diketahui oleh pemiliknya. Kemudian langsung kita atau langsung orang lain mengambil barang tersebut. Itu dimaksud dengan seperti ini. Atau mengambil misalnya motor saya. Mengambil motor saya, kemudian saya pinjam ya. Dalam waktu 3 hari akan kembalikan. Tapi kemudian dalam jangka waktu 7 hari itu tidak dikembalikan. Artinya
Artinya apa? Yang dimaksud dengan penggelapan itu ada kesukarelaan dari pemiliknya dan mengetahui barang tersebut bahwa diambil oleh orang itu, cuma dalam hal keadaan tertentu dia tidak mengembalikannya. Artinya kemudian dia disebut dengan menggelapkan barang tersebut. Mungkin untuk pembahasan lebih serius atau lebih lanjut mengenai penggelapan ini bisa kita bahas nanti. Selanjutnya kita fokus ke pencurian terlebih dahulu. Kemudian kita lanjut ke pasal 363, yaitu pencurian dengan pemberatan. Apa maksud dengan pencurian pemberatan ini? Seperti apa misalnya? Kita baca pasalnya teman-teman. Ayat 1 mengatakan dianjur dengan siapa tidak mengatakan lagi bahwa barang siapa atau setiap orang yang mengambil barang milik orang lain sebagian kepunyaan orang lain, tapi sudah langsung dengan hukumnya. Karena sudah katakan bahwa yang merupakan pokok dari setiap dan pencurian teman-teman. Dan 3 dan 4 itu kemudian hanya merujuk atau kemudian menyambung dari pasal 362 tadi. Sehingga kemudian bisa langsung ke hukuman saja dan klasifikasi yang membedakan dengan pasal 362. Kita lanjut teman-teman. Ya, diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. 1. Pencurian ternak. Yang kedua, pencurian pada adanya kebakaran. Ini pada gentian yang memaksa ya teman-teman, atau yang biasa disebut dengan permah ya. Suatu keadaan di mana memang situasinya jadi karena ini kemudian dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian melakukan suatu pencurian. Kemudian yang ketiga, itu pencurian dilakukan pada waktu malam hari di dalam rumah yang terdapat pekarangannya atau dalam pekarangan tersebut, di dalam pekarangan orang tersebut. Kemudian yang keempat, itu pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ini termasuk dalam pencurian yang bersama-sama ya, bersama-sama melakukan tindak pidana pencurian. Mengenai hal ini, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih ada kemudian teori khususnya teman-teman ya, yang mungkin akan dibahas lebih lanjut nanti. Kemudian yang kelima, ada pencurian yang dilakukan dengan cara merusak atau kemudian menggunakan kunci palsu, atau kemudian dalam hal jabatan itu melakukan perintah palsu atau menggunakan atau menipu atau memakai jabatan palsu gitu, pakaian jabatan palsu. Misalnya ada misalnya oknum misalnya polisi yang polisi abal-abal atau polisi gadungan yang kemudian memakai baju polisi langsung memerintahkan orang lain untuk mencuri. Itu termasuk dalam klasifikasi yang ke nomor 5 ini teman. Kemudian dalam ayat 2-nya dikatakan bahwa yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan kelas 1 4 dan 5 ini, kemudian pidana pencurian itu ditambah 2 tahun jadi 9 tahun. Butir ketiga ini pencurian yang dilakukan di malam hari teman-teman, kemudian ditambah kelas 1 antara 4 dan 5 ini, itu pencurian yang dilakukan oleh 2 orang, atau pencurian itu dilakukan dengan cara merusak atau kemudian menggunakan kunci palsu, sehingga kemudian dimasuk dalam pencurian pemberatan. Jadi jika kita dapat ambil konklusi bahwa akhir-akhir ini masalah yang terjadi pencurian, seringnya adanya kehilangan masyarakat mengenai seperti misalnya alat-alat mobil atau motor, itu yang dilakukan di malam hari termasuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan. Dan apabila itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih ya, itu bisa masuk dalam klasifikasi dengan hukuman maksimal 9 tahun teman-teman. Dan juga itu pencurian ternak itu masuk dalam klasifikasi juga pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman itu maksimal mungkin ada perubahan terhadap KUHP kita ini, mungkin setelah hukumannya itu akan ada minimal sehingga ada lebih menjamin adanya kepastian hukum
dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Seringkali misalnya pencurian itu atau mungkin kejahatan-kejahatan itu sering terjadi di luar nalar akal sehat yang terjadi, teman-teman ya. Misalnya hanya mencuri hanya sendal di masjid kemudian dihukum 2 tahun, lain halnya pencurian dengan yang dilakukan dengan di malam hari misalnya, kemudian objeknya sangat besar, kemudian dilakukan beramai-ramai, itu bisa hukumannya lebih kurang dari itu, teman-teman. Tapi teman-teman, ini khusus teman-teman misalnya, mungkin setelah mendengar video ini, tolong jangan bandingkan ya antara pencurian biasa, misalnya orang mencuri sandal di masjid, dengan pencurian yang dilakukan oleh korupsi ya, karena itu menggunakan undang-undang yang berbeda, teman-teman ya. Yang penerapannya juga berbeda, sehingga kemudian itu tidak bisa dibandingkan. Kenapa tidak bisa dibandingkan? Karena bentuk kejahatannya meskipun sama-sama mencuri, tapi itu undang-undang yang mengatur hal tersebut berbeda, sehingga penerapan hukumnya juga berbeda, teman-teman. Mungkin pembahasan sederhananya seperti itu. Semoga apa yang bisa saya sampaikan hari ini bermanfaat, teman-teman, dan membawa sedikit pengetahuan bagi kita semua. Dan jangan lupa, teman-teman,